Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 menjadi saksi pertemuan Timnas Indonesia dengan Jepang dalam laga kelima putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski tampil di kandang, skuad Garuda harus mengakui keunggulan tim Samurai Biru dengan skor telak 0-4. Namun, perhatian publik tak hanya tertuju pada pertandingan itu sendiri. Kehadiran oleh Romeni, striker FC Utrecht yang tengah santer diberitakan bakal dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia, menambah bumbu cerita laga ini. Sang penyerang berusia 24 tahun terlihat menyaksikan pertandingan dari tribun, namun ekspresinya yang penuh frustrasi saat menyaksikan jalannya laga menarik perhatian supporter dan media internasional. Timnas Indonesia sebenarnya memulai pertandingan dengan penuh energi. Dukungan gemuruh lebih dari 70.000 penonton di Stadion GBK memberi motivasi tambahan bagi para pemain. Peluang emas sempat tercipta lewat aksi Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk di menit-menit awal. Namun, penyelesaian akhir yang kurang sempurna membuat peluang itu terbuang sia-sia. Bencana bagi Indonesia dimulai pada menit ke-35, ketika Justin Hubner mencetak gol bunuh diri yang membuka keunggulan Jepang. Hanya 5 menit berselang, Takumi Minamino menggandakan skor melalui kerjasama apik dengan Kaoru Mitoma. Babak kedua semakin berat bagi Garuda, dengan tambahan 2 gol dari Hidemasa Morita dan Yukinari Sugawara, memastikan Jepang membawa pulang kemenangan. Di tengah kekecewaan supporter atas hasil pertandingan, sebuah momen dari tribun GBK mencuri perhatian. Tangkapan layar yang beredar di media sosial menunjukkan oleh Romeni memegangi kepala, seolah tak percaya dengan apa yang ia saksikan di lapangan. Ekspresi ini dengan cepat menjadi bahan diskusi di kalangan penggemar sepak bola. Sebuah media Belanda, ESPNNL, bahkan ikut menyoroti momen tersebut. Dalam cuitannya di platform X, ESPNNL bertanya, pemain tim nasional berikutnya untuk Indonesia sudah datang. Hal ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Romeni tengah bersiap menjadi bagian dari skuad Garuda. Meski spekulasi semakin memanas, Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum memberikan konfirmasi resmi mengenai status oleh Romeni. Biasanya, proses naturalisasi pemain akan diumumkan setelah ada pertemuan formal antara PSSI dan sang pemain, sesuatu yang hingga kini belum terlihat. Terlepas dari hasil buruk melawan Jepang, kehadiran oleh Romeni di GBK memberikan secercah harapan bagi para supporter. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie dan ketajamannya sebagai striker, Romeni diharapkan mampu menambah daya serang skuad Garuda yang saat ini masih membutuhkan pemain berkualitas di lini depan. Kekalahan dari Jepang menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia yang masih dalam proses membangun tim kompetitif di level Asia. Jika oleh Romeni benar-benar bergabung, supporter berharap kehadirannya dapat menjadi titik balik bagi Garuda di sisa perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk sekarang, publik hanya bisa menunggu kabar resmi dari PSSI sambil berharap momen frustrasi oleh Romeni di GBK akan berubah menjadi senyuman saat ia mencetak gol bagi Indonesia di masa depan.